Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin dengan NIM 2008 1030 1128 akan menganalisis laporan keuangan PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia berdiri pada tanggal 2 Oktober 1972 dan berkantor pusat di kota Sidoarjo. Kegiatan utama perusahaan ini adalah memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya. Produk yang dihasilkan oleh Jiwi Kimia mencakup produk yang mempunyai nilai tambah seperti kertas fotokopi, kertas coklat, dan berbagai macam alat tulis sekolah dan kantor. Berbagai macam halangan dan tantangan yang dihadapi oleh Jiwi Kimia dalam keberlangsungan kegiatan usahanya. Pada tahun 1990, saham Jiwi Kimia mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TKIM. Nah, kali ini saya akan membahas analisis aktivitas operasi Jiwi Kimia, di mana analisis aktivitas operasi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan sebuah perusahaan dalam menunjukkan profitabilitas perusahaan. Baik, kita mulai dari penjualan Jiwi Kimia. Pabrik kertas Jiwi Kimia fokus pada penjualan kertas, stasioneri, dan kertas kemasan. Berdasarkan perhitungan analisis komparatif pada tahun 2016, penjualan Jiwi Kimia mengalami penurunan sebesar 6,2% dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan karena krisis yang melanda perekonomian global, di mana krisis tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan perdagangan ekspor, sehingga penjualan di tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018, penjualan Jiwi Kimia mengalami kenaikan sebesar 1,5% dan 4,4%. Hal ini disebabkan karena adanya pemulihan ekonomi global dan kegiatan ekspor mulai membaik. Selain itu, penjualan kertas industri dan produk kemasan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pada periode tersebut penjualan Jiwi Kimia mengalami peningkatan. Kemudian, pada tahun 2019, penjualan Jiwi Kimia mengalami penurunan sebesar 0,8% dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,3%. Nah, hal ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan sosial dan mengakibatkan kondisi pasar terganggu. Oleh karena itu, penjualan Jiwi Kimia mengalami penurunan. Beban usaha yang dilakukan oleh Jiwi Kimia terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Berdasarkan perhitungan komparatif pada tahun 2017, beban usaha mengalami penurunan sebesar 16,3%. Hal ini disebabkan karena Jiwi Kimia mengalami penurunan pada beban kantor. Kemudian, pada tahun 2018, beban usaha Jiwi Kimia mengalami penurunan sebesar 8,7%. Hal ini disebabkan karena Jiwi Kimia tidak kerap kali melakukan transaksi di bank, sehingga beban administrasi bank mengalami penurunan. Selain itu, penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan beban kantor. Selanjutnya, pada tahun 2019, beban usaha Jiwi Kimia mengalami peningkatan sebesar 6,8%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan gaji dan upah. Kemudian pada tahun 2020, beban usaha Jiwi Kimia mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena COVID-19 yang menyebabkan aktivitas bisnis Jiwi Kimia terganggu, dan sehingga beban usaha juga mengalami penurunan. Untuk laba neto, berdasarkan perhitungan komparatif pada tahun 2017, laba neto yang diperoleh Jiwi Kimia mengalami peningkatan sebesar 26,38%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan penghasilan lain-lain yang diperoleh Jiwi Kimia, yakni pengakuan laba neto dari entitas asosiasi. Kemudian, pada tahun 2018, laba neto yang diperoleh Jiwi Kimia kembali mengalami kenaikan sebesar 799,7%. Nah, pada periode ini, Jiwi Kimia memperoleh rugi komprehensif yang berasal dari pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja. Meskipun Jiwi Kimia memperoleh rugi komprehensif lain, penghasilan lain-lain yang diperoleh tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 1429,5%. Penghasilan ini didapat dari pengakuan atas laba neto dari entitas asosiasi. Kemudian, pada tahun 2019, laba neto mengalami penurunan sebesar 32,3%. Dan pada tahun 2020, laba neto yang diperoleh Jiwi Kimia mengalami penurunan sebesar 10,9%. Nah, hal ini disebabkan karena COVID-19 yang mengakibatkan penjualan menurun dan tidak maksimalnya penghasilan komprehensif lain, sehingga perusahaan mengalami rugi komprehensif.